Di video kali ini aku akan membahas film yang berasal dari Thailand yang berjudul Love Heavy Thought yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang laki-laki bernama Todd yang dikejar oleh para wanita karena kegantengannya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. นี่แหละเฮียศักดิ์คนเดือดร้อนรู้ไหมเนี่ย Film ini diawali di sebuah kamar yang sangat berantakan. Di kamar tersebut ada seorang pria yang baru saja bangun dari tidurnya. Pria tersebut bernama Todd. Tak hanya Todd yang bangun di pagi itu, tapi burungnya juga ikut bangun. Hari Todd diawali dengan mandi dan bergaya di depan cermin sebelum berangkat ke kantor menggunakan Vespa mitiknya. Dengan penampilan yang ganteng dan keren, Todd merasa bisa mendapatkan wanita yang diinginkannya dan bersenang-senang di masa mudanya. Tibalah Todd di pangkalan ojek. Ia kemudian segera memakai rompi orange khas tukang ojek. Tiba-tiba datang wanita cantik dan ia pun menawarkan jasa untuk mengantarkan wanita cantik tersebut. Karena terlalu genit saat menaiki motor, alhasil membuat Todd mengalami insiden di jalan dan membuatnya cedera. Kemudian temannya datang dan memberitahu soal gadis yang tergila-gila kepada Todd. Todd mencoba mengingat gadis yang dimaksud oleh temannya, yaitu Nom, gadis yang tempo hari datang ke tempatnya bekerja sebagai tukang cukur. Ia kemudian menelpon Nom dan mengajaknya minum-minum bersama teman-teman Todd. Setelah Nom benar-benar mabuk, Todd membawa pulang Nom. Karena merasa semua berkatnya, maka Todd minta giliran pertama untuk meniduri Nom. Saat hampir meniduri gadis yang dibawanya pulang itu, ia teringat pesan neneknya yang memintanya untuk menghormati wanita dan tidak menjadi bajingan. Pada saat itu ia telah berjanji pada neneknya tersebut. Alhasil Todd pun mengurungkan niatnya. Keesokan paginya Nom marah-marah kepada Todd karena bukan dirinya yang tidur di kamar, melainkan teman Todd yang bernama Vanda. Vanda mengaku dirinya tidak melakukan apa-apa pada Nom. Karena saat Vanda akan memulai meniduri Nom secara tidak sadar menendang-nendang bahkan sampai muntah di wajah teman Todd itu. Keesokan harinya, Todd mengunjungi neneknya yang ada di panti jompo. Di sana ia bertemu dengan gadis cantik bernama Belle yang juga merupakan cucu teman nenek Todd. Todd dan Belle saling kenal karena dulu teman satu sekolah. Nenek Todd sepertinya berusaha menjodohkan cucu laki-lakinya itu dengan Belle, cucu perempuan temannya di panti jompo. Malamnya Vanda memberitahu Todd tentang krim wajah, tetapi Todd enggan mencoba-coba dan malah memberitahu Vanda tentang krim wajah yang bisa membuat wajahnya mulus. Todd pun memesannya dan terbukti krim tersebut bisa membuat wajah Vanda menjadi cantik. Kemudian Todd bersama teman-temannya berjualan krim tersebut sampai laris manis banyak orderan dan banyak mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba 3 teman Todd datang ke rumah dan mengadu jika krim yang mereka dapatkan dari Todd membuat wajah mereka gatal. Todd berusaha memastikan apakah mereka sudah menggunakannya sesuai instruksi. Tiba-tiba datang lagi 3 ibu-ibu yang marah-marah dari luar pagar rumah Todd. Keesokan paginya saat Todd dan Vanda sedang sarapan, tiba-tiba banyak orang yang datang berdemo gara-gara krim wajah yang dijual oleh Todd dan meminta uang mereka dikembalikan. Kemudian Todd keluar dari persembunyiannya dan menemui orang-orang yang protes gara-gara krim wajah yang dijualnya itu. Bukannya marah, orang-orang yang tadi berdemo malah terpesona dengan ketampanan Todd dan memperebutkan Todd. Todd dan Vanda pun pergi ke sebuah coffee shop dan memaksa pemilik coffee shop tersebut membeli krim wajah mereka. Karena Todd memaksa membeli coffee shop untuk membeli krim wajahnya, Todd pun diusir dan hampir saja dilaporkan ke polisi. Sesampainya di rumah, Todd bingung kemana lagi ia harus menjual krim wajahnya. Tiap malam Todd dan teman-temannya selalu datang ke halaman coffee shop untuk menagih utang uang krim wajah. Keesokan paginya saat Todd dan Vanda masih tidur, tiba-tiba polisi datang membangunkan mereka dan membawa mereka ke kantor polisi karena semalam telah menculik Bibi Huang. Di kantor polisi, mereka pun berdebat dan membuat polisi pusing menanganinya.
Selanjutnya Tante Tot yang bernama Dim datang menjenguk Nenek Tot bersama dengan gandengannya seorang pria bule. Dasar pelupa, Tante Tot pun lupa jika ia datang bersama suaminya yang bule. Tidak lama Tot dan Vanda datang menjenguk nenek. Lagi-lagi Tante Tot salah mengira. Vanda dikira Tot. Tiap kali Tot bertemu dengan neneknya, ia selalu menanyakan soal jodoh ke Tot. Terpaksa Tot mengaku sudah menemukan jodohnya. Malam harinya Tot dan Vanda pergi ke klub. Di sana ia melihat Neng yang baru saja memergoki pacarnya menggoda wanita lain. Tot dan Vanda mencoba menghibur Neng yang menangis. Keesokan harinya di pangkalan ojek, ada 2 orang penumpang yang juga pelanggan krim wajah Tot tersebut untuk dibonceng oleh Tot. Sepanjang perjalanan, Tot terus diganggu oleh penumpangnya itu. Malam harinya Tot mendapat kabar jika penyakit jantung neneknya kambuh dan dirawat di rumah sakit. Tot pun begitu cemas dan khawatir sampai menangis. Selanjutnya Tot berusaha mencari pinjaman ke sana kemari untuk sekolahnya. Hingga akhirnya ia dan Vanda bekerja di sebuah bar. Di sana ia melihat Nom, gadis yang sangat ngefans dengannya sedang mabuk. Saat Neng mengantar minuman ke meja Nom, tiba-tiba Nom diminta diantar ke kamar mandi karena ia ingin muntah. Tot pun mengikuti Neng yang mengantar Nom ke kamar mandi dan meminta Neng untuk membiarkan Nom. Usai bar tutup, Tot meminta Vanda mengantarkan Nom pulang. Keesokan harinya Tot kembali menjenguk neneknya. Ia datang bersama Vanda dan juga Neng. Tiba-tiba neneknya menanyakan perihal pendidikan. Tot terpaksa berbohong dengan mengatakan sekolahnya baik-baik saja. Kemudian kembali ke bar, tempat Tot bekerja. Ia ditawari membantu menggantikan vokalis band pengisi. Berbagai pekerjaan sudah dilakoni Tot dan banyak wanita yang terpikat dengan ketampanan Tot. Usai bekerja, Neng memuji penampilan Tot yang bisa memukau para wanita yang datang di bar tempat mereka bekerja. Sambil bercanda, Tot kemudian menanyakan apakah Neng menyukai dirinya juga seperti wanita-wanita yang lain. Tiba-tiba saat akan pulang bersama Neng dengan Vespanya, wanita-wanita menghampiri Tot dan menanyakan kenapa Tot meninggalkannya. Kemudian salah satu dari wanita itu meminta Neng turun dari motor Tot. Kemudian wanita-wanita itu berebut naik ke motor Tot. Seketika Tot meminta bantuan teman-temannya yang sudah pulang duluan. Saat wanita-wanita itu berebut kesempatan bagi Tot untuk kabur. Keesokan malamnya sepulang dari bekerja di bar, Neng mengajak Tot untuk menemui Bibi Uang untuk meminta izin mengajak Neng pergi jalan. Bibi Uang pun mengizinkan Tot dan Neng pergi jalan bersama. Bibi Uang berpesan agar Tot menjaga Neng dengan baik. Tot pun berjanji kepada Bibi Uang akan menjaga Neng dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bibi Uang pun memberikan cek kepada Tot untuk dipergunakan dengan baik. Di panti jompo, nenek Tot mendapatkan telepon yang mengabarkan dirinya sebentar lagi akan pergi meninggalkan panti jompo. Kabar itu pun didengar oleh kakek teman nenek di panti jompo dan membuat kakek sedih. Kakek berpesan agar nantinya mereka saling menjaga. Kakek juga berharap suatu hari mereka akan bertemu lagi. Nenek pun meminta Tot untuk memberikan beberapa uang untuk kakek teman neneknya, karena ia sudah merawat nenek dengan baik. Malam harinya Tot pergi makan dengan Neng dan juga Vanda. Tot pun jadi teringat saat kali pertama jatuh cinta dan ditolak oleh Neng saat masih duduk di bangku sekolah. Tot mengutarakan keinginannya untuk menyatakan cintanya kepada wanita yang ia sukai, yaitu Neng. Tiba-tiba Bel datang ke tempat yang sama untuk memesan makan. Saat itu juga Neng pamit pergi karena takut mengganggu Tot dan juga Bel. Bel dan Tot kemudian mengobrol. Selanjutnya panti jompo mengadakan acara pentas seni. Nenek Tot dan kakek Bel naik ke atas panggung untuk berdansa seperti anak muda. Tiba-tiba band mantan pacar Neng datang dan memaksa Neng untuk pergi dari tempat itu bersamanya. Band menampar Neng dan mendorong Neng sampai terjatuh. Tot kemudian langsung menghajar band yang bersikap kurang ajar terhadap Neng. Neng mencoba melerai Tot yang menghajar band dengan menamparnya. Lalu Neng pergi bersama band. Tot pun menjadi sangat galau dan begitu juga dengan Neng. Tot memutuskan untuk kembali ke kedai kopi tempatnya dulu bekerja. Kemudian Neng lewat depan rumah Tot yang tampak sepi dan juga gelap. Neng pun terus galau kepikiran Tot. Begitu juga dengan Tot. Meski sudah pindah, tetap saja galau. Vanda kemudian datang menyusul Tot.
Saat itu Todd menanyakan apakah Vanda masih ingat gadis yang diajak Todd pergi jalan saat pulang sekolah. Tetapi gadis itu menolaknya, sampai-sampai membuat Todd menangis. Ternyata hal itulah yang membuat Todd trauma mengejar Neng. Ternyata Vanda tidak datang sendirian. Ia datang bersama Belle dan juga 3 temannya. Keesokan harinya, Neng datang tepat saat Todd sedang meniup mata Belle. Vanda pun meminta Todd dan Neng berbicara. Tetapi tidak lama Ben datang juga. Ternyata mereka datang untuk meminta maaf kepada Todd. Tapi sepertinya Todd sudah terlanjur marah dengan Neng dan juga Ben. Todd pun meninggalkan mereka semua. Tidak tinggal diam, Neng menyusul Todd. Tiba-tiba Neng menjotos Todd karena saking kesalnya. Lalu Todd malah memeluk dan mencium Neng. Tiba-tiba datang fans Todd yang mengganggu. Todd dan Neng pun kabur. Hingga akhirnya mereka berdua saling jujur tentang perasaan mereka masing-masing. Bahkan Todd bersedia menemani Neng, meski Neng sangat menyebalkan bagi. Kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat tidak jelas kan guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.